Aku yakin di antara kita semua pasti ada yang pernah atau bahkan sering banget merasakan keluhan seperti perut kembung, begah, rasanya penuh terus, atau mungkin kesulitan buang air besar. Wah, kalau sudah begitu rasanya tuh badan jadi nggak enak banget, bawaannya lemes, lesu, bahkan mood pun ikut-ikutan anjlok. Bener nggak? Jujur aja deh, aku sendiri juga sering loh merasakan hal itu. Kadang setelah makan sedikit saja, perut langsung terasa begah kayak habis makan sekarung nasi. Atau pas pagi hari, perut rasanya berat banget, padahal semalam sudah tidur cukup. Rasanya tuh kayak ada yang mengganjal, kayak ada beban yang numpuk di dalam perut kita. Pernah nggak sih teman-teman merasa, kok badan rasanya kurang bertenaga, padahal sudah tidur cukup dan makan teratur? Atau kulit jadi terlihat kusam, rambut rontok, dan gampang jerawatan? Jangan kaget ya, kalau semua keluhan itu ternyata punya akar masalah yang sama, usus kita. Yup, organ pencernaan yang satu ini seringkali luput dari perhatian kita, padahal perannya super duper penting untuk kesehatan seluruh tubuh kita. Bayangkan deh, usus itu ibarat pabrik pengolahan makanan di tubuh kita. Kalau pabriknya kotor, banyak sampah menumpuk, dan mesinnya berkarat, kira-kira bisa berfungsi optimal nggak? Tentu saja tidak kan? Nah, begitu juga dengan usus kita. Seringkali tanpa kita sadari, pola makan kita yang kurang sehat, gaya hidup yang serba instan, dan paparan polusi di lingkungan sekitar bikin usus kita bekerja keras dan akhirnya menumpuk banyak sampah atau yang sering kita sebut toksin. Toksin ini bukan cuma dari makanan loh, tapi juga bisa dari sisa metabolisme tubuh yang tidak terbuang sempurna. Lama-kelamaan, tumpukan toksin ini bisa membentuk semacam kerak atau plak kotoran yang menempel di dinding usus kita. Bayangin aja, kayak kerak di pipa air yang sudah lama nggak dibersihkan. Pasti aliran airnya jadi tersendat kan? Nah, kalau di usus kita, aliran nutrisi jadi terhambat dan proses pembuangan jadi tidak lancar. Akibatnya, yaitu tadi, kembung, sembelit, badan lemas, dan berbagai masalah kesehatan lainnya. Apalagi nih untuk kita yang usianya sudah menginjak kepala 5 ke atas atau bahkan mendekati angka itu, masalah ini seringkali jadi lebih terasa. Kenapa begitu? Karena seiring bertambahnya usia, metabolisme tubuh kita memang cenderung melambat. Gerakan peristaltik usus, yaitu gerakan meremas makanan di saluran cerna, juga bisa jadi tidak sekuat dulu. Ditambah lagi, kebiasaan makan yang mungkin sudah puluhan tahun kita jalani bisa jadi meninggalkan jejak kerak yang cukup tebal di usus kita. Jadi jangan heran kalau keluhan seperti susah buang air besar atau perut begah itu jadi langganan. Aku tahu rasanya kok teman-teman, rasanya frustrasi banget kalau setiap hari harus berjuang dengan perut yang tidak nyaman. Aktivitas jadi terganggu, mood jadi kacau, bahkan tidur pun jadi tidak nyenyak. Kita jadi mudah lelah, gampang sakit, dan rasanya kok cepet banget tua. Tapi jangan khawatir ya teman-teman, aku punya kabar baik nih buat kita semua. Ada sebuah cara alami, sederhana, dan terbukti efektif untuk membantu membersihkan usus kita dari tumpukan toksin dan kerak kotoran itu. Ini bukan tentang diet ketat yang menyiksa, bukan pula tentang obat-obatan kimia yang bikin kita ketergantungan. Ini adalah sebuah metode detoks usus alami selama 5 malam yang bisa kita lakukan sendiri di rumah. Aku yakin setelah mencoba ini, teman-teman akan merasakan perubahan yang luar biasa pada tubuh dan energimu. Siap-siap terkejut dengan hasilnya. Sekarang, mari kita intip sedikit fakta ilmiah singkatnya ya, biar kita makin paham kenapa detoks ini penting banget. Usus kita itu bukan cuma sekedar saluran pembuangan, tapi juga rumah bagi triliunan bakteri baik dan jahat yang dikenal sebagai mikrobioma usus. Keseimbangan antara bakteri baik dan jahat ini sangat krusial untuk kesehatan kita secara keseluruhan. Bakteri baik membantu mencerna makanan, menghasilkan vitamin, dan bahkan melatih sistem
kekebalan tubuh kita. Sementara itu, bakteri jahat kalau jumlahnya terlalu banyak bisa memicu peradangan, menghasilkan toksin, dan mengganggu fungsi usus. Ketika kita mengkonsumsi terlalu banyak makanan olahan, gula, lemak tidak sehat, dan kurang serat, kita sebenarnya sedang memberi makan bakteri jahat. Akibatnya, bakteri jahat ini jadi dominan dan keseimbangan mikrobioma usus kita pun terganggu. Nah, ketidakseimbangan ini sering disebut sebagai disbiosis. Disbiosis inilah yang menjadi biang keladi banyak masalah pencernaan, mulai dari kembung, gas berlebih, diare, sembelit, hingga sindrom iritasi usus. Lebih jauh lagi, penelitian modern menunjukkan bahwa kesehatan usus yang buruk bisa berdampak pada banyak hal loh. Misalnya, bisa mempengaruhi suasana hati kita karena sebagian besar serotonin, hormon kebahagiaan, diproduksi di usus. Bisa juga mempengaruhi kekebalan tubuh kita, membuat kita jadi gampang sakit. Bahkan ada kaitannya juga dengan kondisi kulit, energi, dan berat badan kita. Jadi, ketika kita bicara tentang membuang toksin dan kera kotoran, kita sebenarnya sedang berusaha menciptakan lingkungan yang lebih baik di dalam usus kita. Kita ingin menyingkirkan hal-hal yang menghambat, mengurangi peradangan, dan memberi kesempatan bakteri baik untuk berkembang biak lagi. Kera kotoran yang menempel di dinding usus itu secara ilmiah mungkin tidak selalu berupa plak fisik seperti yang sering digambarkan, tapi lebih ke arah akumulasi sisa makanan yang tidak tercerna sempurna, sel-sel mati, dan lendir yang mengeras, yang semuanya bisa mengganggu penyerapan nutrisi dan proses pembuangan. Jadi, bayangkan saja, usus kita itu seperti spons yang sudah lama dipakai dan kotor. Detox ini ibarat mencuci spons itu sampai bersih lagi, sehingga bisa menyerap dan membuang dengan lebih efisien. Nah, solusi yang akan kita bahas ini adalah detox usus 5 malam menggunakan bahan-bahan alami yang mudah didapat, air hangat, lemon, dan minyak zaitun atau chia seed. Metode ini diklaim mampu membantu membuang hingga 2 kg toksin dan kera kotoran yang menempel loh. Khususnya buat teman-teman yang usianya di atas 50 tahun, detox ini bisa jadi angin segar yang sangat dinantikan. Kenapa? Karena di usia ini, seperti yang sudah aku sebutkan tadi, fungsi pencernaan cenderung menurun. Detox ini bukan cuma membersihkan, tapi juga meremajakan kembali fungsi usus kita. Dengan tahapan harian yang akan kita ikuti, detox ini bertujuan mengatasi kembung, sembelit, dan meningkatkan energi secara signifikan. Bayangkan ya, hanya 5 malam saja, kita bisa merasakan perubahan yang luar biasa. Penasaran kan, gimana sih cara kerjanya dan apa saja yang perlu kita siapkan? Mari kita bahas satu persatu ya teman-teman. Kita akan mulai dengan persiapan umum sebelum masuk ke tahapan malam demi malam. Ingat, ini bukan hanya tentang minum ramuan, tapi juga tentang memberikan perhatian penuh pada tubuh kita selama 5 hari ini. Persiapan umum dan mindset positif. Sebelum kita mulai detox 5 malam ini, ada beberapa hal penting yang perlu kita persiapkan. Bukan cuma bahan-bahannya, tapi juga mental dan fisik kita. Ini adalah perjalanan singkat menuju usus yang lebih sehat, jadi mari kita jalani dengan penuh kesadaran dan niat baik. Pertama, mindset positif dan komitmen. Detox ini memang sederhana, tapi butuh komitmen dari kita. Anggap saja ini sebagai hadiah untuk diri sendiri, investasi terbaik untuk kesehatan jangka panjang. Yakinkan diri bahwa kamu bisa melakukannya, dan bayangkan betapa segarnya tubuhmu setelah 5 hari nanti. Motivasi positif itu penting banget loh. Setiap langkah kecil yang kita ambil itu berarti, dan setiap usaha untuk merawat tubuh pasti akan membuahkan hasil. Kamu layak merasa sehat dan berenergi, jadi berikan yang terbaik untuk dirimu sendiri. Kedua, persiapkan bahan-bahannya. Kamu akan butuh air hangat, pastikan airnya hangat kuku ya, jangan terlalu panas atau terlalu dingin. Air hangat membantu melancarkan pencernaan dan merangsang gerakan usus. Lemon segar, pilih lemon yang masih segar dan berair. Lemon kaya vitamin C dan antioksidan yang membantu detoksifikasi dan merangsang produksi empedu, yang penting untuk pencernaan lemak. Minyak zaitun extra virgin, pilih yang kualitasnya bagus ya. Minyak zaitun ini berfungsi sebagai pelumas alami untuk usus, membantu melancarkan pergerakan kotoran, dan juga memiliki sifat anti-inflamasi. Chia seed, ini adalah alternatif kalau kamu kurang suka minyak zaitun, atau ingin efek serat yang lebih kuat. Chia seed kaya serat larut yang bisa menyerap air, membentuk gel, dan membantu menyapu kotoran di usus. Keempat, perhatikan asupan makanan selama detox. Selama 5 hari
hari ini, usahakan untuk mengonsumsi makanan yang ringan, mudah dicerna, dan kaya serat. Hindari makanan olahan, makanan tinggi gula, gorengan, daging merah berlebihan, produk susu, dan kafein. Fokus pada buah-buahan segar, sayuran hijau, biji-bijian utuh seperti nasi merah atau oatmeal, dan protein nabati, tahu, tempe, kacang-kacangan. Ini akan mendukung proses detoksifikasi dan tidak membebani usus. Ingat ya, ini bukan cuma tentang ramuan malam hari, tapi juga tentang memberikan nutrisi terbaik untuk tubuhmu sepanjang hari. Kelima, hidrasi yang cukup dan kelola stres. Minumlah air putih yang banyak sepanjang hari. Air adalah kunci utama dalam proses detoksifikasi. Air membantu melarutkan toksin dan mempermudah pembuangannya dari tubuh. Usahakan minum minimal 8 gelas air putih sehari atau bahkan lebih. Kalau perlu, tambahkan irisan lemon atau mentimun ke dalam air minummu biar lebih segar. Keempat, istirahat yang cukup dan kelola stres. Tidur yang berkualitas sangat penting untuk proses pemulihan dan regenerasi tubuh. Usahakan tidur 7 hingga 8 jam setiap malam. Selain itu, coba kelola stres dengan baik. Stres bisa mempengaruhi pencernaan kita loh. Lakukan aktivitas yang kamu sukai seperti meditasi ringan, yoga, membaca buku, atau mendengarkan musik menenangkan. Ini bukan cuma tentang usus, tapi tentang hidup yang lebih berkualitas. Oke, kalau semua sudah siap, mari kita masuk ke tahapan malam demi malamnya. Malam pertama, langkah awal menuju perubahan. Selamat datang di malam pertama detox usus kita. Di malam pertama ini, kita akan memulai dengan langkah yang lembut namun pasti. Anggap saja ini sebagai perkenalan antara tubuhmu dengan proses pembersihan yang akan kita jalani. Jangan berharap perubahan drastis langsung di malam pertama ya. Ini adalah proses bertahap dan setiap tubuh bereaksi berbeda. Tapi yang pasti, kamu sudah mengambil langkah besar untuk kesehatanmu. Persiapan ramuan malam pertama. Ambil 1 gelas air hangat kuku, pastikan suhunya nyaman untuk diminum, tidak terlalu panas sehingga melukai, dan tidak terlalu dingin sehingga tubuh harus mengeluarkan energi ekstra untuk menghangatkannya. Air hangat ini adalah kunci untuk membantu melancarkan sirkulasi dan merangsang pergerakan usus secara perlahan. Peras setengah buah lemon segar ke dalam air hangat tersebut. Lemon ini bukan cuma pemberi rasa segar, tapi juga pahlawan antioksidan dan vitamin C. Asam sitrat dalam lemon membantu merangsang produksi empedu di hati yang sangat penting untuk memecah lemak dan membantu proses detoksifikasi. Selain itu, lemon juga memiliki sifat alkali yang bisa menyeimbangkan pH tubuh setelah dicerna. Tambahkan 1 sendok makan minyak zaitun ekstra virgin. Minyak zaitun ini adalah pelumas alami yang luar biasa untuk usus kita. Bayangkan pipa yang berkarat, lalu kita lumasi dengan minyak. Pasti jadi lebih lancar kan? Nah, minyak zaitun bekerja mirip seperti itu. Dia membantu melunakkan kotoran yang menempel dan mempermudah pergerakannya keluar dari usus. Selain itu, minyak zaitun juga mengandung lemak sehat yang baik untuk kesehatan jantung dan memiliki sifat anti-inflamasi. Aduk rata semua bahan sampai tercampur sempurna. Minumlah ramuan ini sekitar 1 jam sebelum tidur. Pastikan kamu sudah selesai makan malam setidaknya 2-3 jam sebelumnya, agar ramuan ini bisa bekerja dengan lebih efektif di usus yang tidak terlalu penuh. Apa yang mungkin kamu rasakan di malam pertama? Setelah minum ramuan ini, mungkin kamu akan merasakan beberapa hal. Ada yang mungkin merasa sedikit mual ringan, ada yang mungkin merasa perutnya sedikit bergejolak, atau ada juga yang tidak merasakan apa-apa sama sekali. Semua itu normal kok, tubuh kita sedang beradaptasi dengan bahan-bahan baru yang masuk. Mungkin kamu akan merasa ingin buang air kecil lebih sering karena asupan cairan yang meningkat dan proses detoksifikasi yang mulai berjalan. Jangan kaget jika di pagi hari berikutnya, kamu merasa ada dorongan untuk buang air besar yang lebih lancar dari biasanya. Itu adalah tanda bahwa ramuan ini mulai bekerja.
Mari kita ambil contoh, teman sebaya kita, Bunda Lia, seorang ibu rumah tangga berusia 55 tahun yang sering sekali mengeluh perutnya kembung dan susah buang air besar. Bunda Lia sudah mencoba berbagai macam obat pencahar, tapi efeknya hanya sementara dan kadang bikin perutnya malah sakit. Ketika aku ajak Bunda Lia untuk mencoba detox ini, awalnya dia ragu. Masa sih cuma lemon sama minyak zaitun bisa bikin perutku bersih katanya. Tapi karena aku terus menyemangati, akhirnya Bunda Lia mau mencoba. Di malam pertama setelah minum ramuan, Bunda Lia merasa sedikit aneh. Rasanya licin-licin gitu di tenggorokan katanya. Tapi dia tepat melanjutkan. Malam itu Bunda Lia tidur seperti biasa. Pagi harinya ia terkejut. Aku ke toilet kok lancar banget ya. Biasanya harus ngeden setengah mati. Cerita Bunda Lia dengan mata berbinar. Rasanya perutku agak entengan sedikit tapi masih ada begahnya. Nah, ini adalah respons yang sangat wajar. Tubuh Bunda Lia mulai merespons dan itu adalah sebuah kemajuan. Motivasi positifnya adalah, hebat banget Bunda Lia, ini baru permulaan, tapi kamu sudah merasakan hasilnya. Terus semangat ya, kita masih punya 4 malam lagi untuk merasakan perubahan yang lebih besar. Ingat, setiap awal itu selalu penting. Malam pertama ini adalah fondasi untuk pembersihan yang lebih mendalam. Malam kedua, memulai pembersihan yang lebih dalam. Oke, teman-teman, kita sudah berhasil melewati malam pertama ya. Selamat ya. Sekarang kita masuk ke malam kedua. Di malam ini, proses pembersihan akan mulai bekerja lebih dalam. Tubuhmu sudah sedikit terbiasa dengan ramuan detox ini dan sekarang saatnya kita mendorong prosesnya lebih jauh lagi. Persiapan ramuan malam kedua. Caranya sama persis dengan malam pertama. 1 gelas air hangat kuku, perasan setengah buah lemon segar, 1 sendok makan minyak zaitun extra virgin atau 1 sendok makan chia seed. Nah, di malam kedua ini, kamu punya pilihan mau tetap pakai minyak zaitun atau mau mencoba variasi dengan chia seed. Kalau kamu memilih chia seed, caranya adalah campurkan 1 sendok makan chia seed ke dalam air hangat. Biarkan selama sekitar 5-10 menit sampai chia seed mengembang dan membentuk gel. Setelah itu, baru tambahkan perasan setengah buah lemon. Kenapa chia seed? Chia seed ini luar biasa teman-teman. Dia kaya akan serat larut yang bisa menyerap air hingga berkali-kali lipat dari beratnya sendiri. Saat chia seed mengembang di dalam perut, dia membentuk gel yang lembut. Gel inilah yang berfungsi seperti sikat alami di usus kita. Dia akan menyapu sisa-sisa makanan, lendir, dan kotoran yang menempel di dinding usus, lalu membawanya keluar dari tubuh. Selain itu, chia seed juga memberikan rasa kenyang lebih lama dan kaya akan omega 3 yang baik untuk mengurangi peradangan. Jadi, kalau kamu ingin efek pembersihan serat yang lebih kuat, chia seed bisa jadi pilihan yang tepat. Pilih salah satu ya, minyak zaitun atau chia seed, sesuai preferensimu. Minumlah ramuan ini 1 jam sebelum tidur, sama seperti malam pertama. Apa yang mungkin kamu rasakan di malam kedua? Di malam kedua ini, kemungkinan besar kamu akan mulai merasakan efek yang lebih nyata. Mungkin kamu akan buang air besar lebih sering dan tekstur kotoran mungkin akan terlihat berbeda. Jangan kaget kalau warnanya jadi lebih gelap atau teksturnya jadi lebih lunak. Itu adalah tanda bahwa tubuhmu sedang membuang hal-hal yang tidak dibutuhkan. Mungkin juga kamu akan merasakan perut sedikit mulas atau sensasi bergerak di dalam perut. Ini normal, karena usus sedang aktif bekerja membersihkan diri. Kamu juga mungkin mulai merasakan sedikit peningkatan energi di siang hari atau tidur yang lebih nyenyak di malam hari. Mari kita kembali ke cerita Bunda Lia. Di malam kedua, Bunda Lia memutuskan untuk mencoba ramuan dengan chia seed. Wah, rasanya jadi beda ya, ada tekstur gel-gelnya, katanya. Setelah minum, Bunda Lia merasa perutnya sedikit lebih aktif. Malam itu, ia tidur dengan lebih lelap dari biasanya. Pagi harinya, ia kembali ke toilet, dan kali ini ia merasa pembuangannya jauh lebih tuntas. Rasanya kayak plong banget, Mbak. Perutku juga nggak terlalu
terlalu begah lagi, cerita Bunda Lia dengan senyum lebar. Aku juga ngerasa badan lebih ringan, kayaknya aku tidur lebih pulas semalam. Ini adalah kemajuan yang luar biasa teman-teman. Bunda Lia mulai merasakan manfaatnya secara langsung. Ini menunjukkan bahwa tubuhnya merespons dengan baik terhadap detox ini. Motivasi positifnya adalah, luar biasa Bunda Lia, kamu sudah melewati 2 malam dengan sukses. Perubahan ini adalah bukti bahwa tubuhmu berterima kasih atas perhatian yang kamu berikan. Terus semangat ya, kita akan semakin dekat dengan usus yang bersih dan tubuh yang berenergi. Ingat, setiap hari adalah kesempatan untuk merasa lebih baik. Malam ketiga, puncak pembersihan dan pelepasan kerak. Selamat datang di malam ketiga teman-teman. Ini adalah malam krusial dalam program detox kita. Di malam ini kita akan mencapai puncak pembersihan. Proses detoksifikasi akan bekerja dengan paling intens dan ini adalah saatnya ususmu melepaskan kerak kotoran yang sudah menempel lama. Jadi siapkan diri ya untuk merasakan perubahan yang lebih signifikan. Persiapan ramuan malam ketiga. 1 gelas air hangat kuku, perasan setengah buah lemon segar, 1 sendok makan minyak zaitun ekstra virgin, atau 1 sendok makan chia seed. Pilih salah satu atau bisa juga bergantian sesuai keinginanmu. Seperti biasa, minum ramuan ini 1 jam sebelum tidur setelah selesai makan malam. Apa yang mungkin kamu rasakan di malam ketiga? Di malam ketiga ini, kamu mungkin akan merasakan efek detoksifikasi yang paling kuat. Jangan kaget jika frekuensi buang air besar meningkat secara signifikan. Mungkin juga kamu akan melihat kotoran yang keluar memiliki konsistensi, warna, atau bahkan bau yang berbeda dari biasanya. Ini adalah tanda yang sangat baik teman-teman. Ini berarti kerak kotoran yang menempel di dinding ususmu sedang dilepaskan dan dikeluarkan. Mungkin kamu akan merasakan sedikit sensasi perut melilit atau mulas, tapi umumnya ini adalah hal yang wajar dan tidak terlalu mengganggu. Jika kamu merasa sangat tidak nyaman, itu mungkin pertanda tubuhmu butuh istirahat lebih atau kamu perlu memastikan asupan cairanmu sudah cukup. Selain efek pada pencernaan, kamu juga mungkin mulai merasakan perubahan pada tingkat energi dan suasana harimu. Banyak orang melaporkan merasa lebih ringan, lebih jernih pikirannya, dan bahkan mood yang lebih baik di hari ketiga ini. Brain fog atau pikiran yang kabur seringkali mulai menghilang. Kulit juga mungkin terlihat lebih cerah dan segar. Ini karena tubuhmu sudah mulai membuang toksin yang selama ini membebani sistem kerjamu. Mari kita lihat bagaimana Bunda Lia melewati malam ketiga ini. Bunda Lia memilih menggunakan minyak zaitun lagi di malam ketiga karena ia merasa lebih nyaman dengan teksturnya. Setelah minum, ia merasa perutnya sedikit bergolak dan ia sempat bolak-balik ke toilet beberapa kali di malam itu. Pagi harinya, ia benar-benar terkejut. "Mbak, aku kok merasa perutku kempes banget ya? Celana yang biasanya agak ketat, sekarang jadi longgar," seru Bunda Lia dengan gembira. "Dan rasanya tuh enteng banget, kayak habis keluar banyak sampah dari perutku. Aku juga ngerasa pikiranku lebih jernih, gak gampang lupa lagi." Wah, ini dia nih efek yang kita tunggu-tunggu teman-teman. Bunda Lia sudah merasakan manfaat langsung dari pelepasan kerak kotoran. Perut yang kempes, celana yang longgar, dan pikiran yang jernih adalah bukti nyata bahwa detox ini bekerja. Motivasi positifnya adalah, luar biasa Bunda Lia, kamu sudah mencapai puncaknya. Ini adalah momen penting di mana tubuhmu benar-benar membersihkan diri. Bangga deh sama kamu. Terus pertahankan semangat ini. Tinggal 2 malam lagi untuk merasakan hasil maksimal. Ingat, setiap pelepasan adalah langkah menuju kesehatan yang lebih baik. Malam keempat, membangun kembali dan memantapkan manfaat. Selamat pagi teman-teman sehat, sudah malam keempat nih, tidak terasa ya. Kamu sudah melewati 3 malam pembersihan yang intens dan sekarang saatnya untuk memantapkan manfaat yang sudah kamu rasakan. Di malam keempat ini, tubuhmu akan melanjutkan proses detoksifikasi, tapi juga mulai fokus pada pembangunan kembali dan penyembuhan. Kamu akan merasakan energi yang lebih stabil dan pencernaan yang semakin membaik. Persiapan ramuan malam keempat. 1 gelas air hangat kuku, perasan setengah buah lemon segar, 1 sendok makan minyak zaitun ekstra virgin atau 1 sendok makan chia seed. Pilihan ada di tanganmu.
Minumlah ramuan ini 1 jam sebelum tidur seperti biasa. Apa yang mungkin kamu rasakan di malam keempat? Di malam keempat ini, kamu mungkin akan merasakan bahwa frekuensi buang air besar sudah mulai sedikit berkurang dibandingkan malam ketiga, tapi masih tetap lancar dan teratur. Ini menunjukkan bahwa sebagian besar kerak kotoran sudah berhasil dibuang dan sekarang tubuhmu sedang membersihkan sisa-sisanya serta menyeimbangkan kembali sistem pencernaan. Kamu akan merasakan perut yang semakin nyaman, tidak ada lagi rasa kembung atau begah yang mengganggu. Tingkat energimu akan terasa meningkat secara signifikan. Kamu akan merasa lebih segar dan bertenaga sepanjang hari, tidak mudah lelah atau lesu. Fokus dan konsentrasimu juga akan membaik, membuatmu lebih produktif dalam beraktivitas. Tidurmu akan terasa lebih nyenyak dan berkualitas karena tubuhmu sudah tidak lagi terbebani oleh toksin. Bahkan, kamu mungkin akan menyadari perubahan pada penampilan fisikmu, seperti kulit yang lebih bersih dan bercahaya, atau mata yang terlihat lebih segar. Ini adalah efek domino dari usus yang sehat, teman-teman. Mari kita kembali ke Bunda Lia. Di malam keempat, Bunda Lia memutuskan untuk kembali menggunakan chia seed. Ia merasa tubuhnya semakin ringan dan berenergi. "Mbak, aku kok bangun pagi rasanya kayak habis lari pagi ya, seger banget," kata Bunda Lia sambil tertawa. "Padahal cuma tidur kok. Terus aku ngerasa pencernaanku sekarang lancar banget, nggak pernah semut ini sebelumnya. Aku juga ngerasa nafsu makanku jadi lebih terkontrol, nggak gampang pengen ngemil yang aneh-aneh." Ini adalah bukti nyata bahwa detoks ini bukan cuma membersihkan, tapi juga membantu mengatur kembali kebiasaan tubuh kita. Nafsu makan yang lebih terkontrol adalah bonus yang luar biasa kan? Karena ketika usus kita bersih, tubuh akan lebih efisien dalam menyerap nutrisi, sehingga kita tidak lagi merasa kelaparan palsu. Motivasi positifnya adalah, hebat banget Bunda Lia, kamu sudah sampai di malam keempat dan merasakan begitu banyak manfaat. Ini adalah bukti bahwa tubuhmu sedang beregenerasi dan menjadi lebih kuat. Sebentar lagi kita sampai di garis akhir. Tetap semangat ya. Ingat, setiap hari yang kamu lalui dengan komitmen ini adalah langkah menuju versi terbaik dari dirimu. Malam kelima, puncak keberhasilan dan awal baru. Selamat pagi teman-teman sehatku, ini dia malam terakhir dari perjalanan detoks usus 5 malam kita. Kamu sudah berhasil mencapai titik ini dan itu adalah pencapaian yang luar biasa. Beri tepuk tangan untuk dirimu sendiri. Di malam kelima ini, kita akan memberikan dorongan terakhir untuk pembersihan dan kamu akan merasakan puncak dari semua manfaat yang sudah kita bahas. Ini adalah awal baru untuk usus yang bersih dan tubuh yang berenergi. Persiapan ramuan malam kelima. 1 gelas air hangat kuku, perasan setengah buah lemon segar, 1 sendok makan minyak zaitun extra virgin atau 1 sendok makan chia seed. Pilih yang paling kamu suka atau yang paling memberikan efek positif bagimu. Minumlah ramuan ini 1 jam sebelum tidur untuk terakhir kalinya dalam program ini. Apa yang mungkin kamu rasakan di malam kelima? Setelah melewati 4 malam sebelumnya, di malam kelima ini kamu akan merasakan tubuh yang benar-benar ringan, segar, dan berenergi. Pencernaanmu akan terasa sangat lancar dan nyaman. Rasa kembung, begah, atau sembelit yang dulu sering mengganggu, kini mungkin sudah hilang sepenuhnya. Kamu akan bangun pagi dengan perasaan yang sangat berbeda, penuh semangat dan siap menghadapi hari. Tingkat energimu akan berada di puncaknya. Kamu akan merasa seperti memiliki tenaga baru, bisa melakukan aktivitas dengan lebih antusias dan tidak mudah lelah. Kualitas tidurmu akan sangat baik, membuatmu merasa benar-benar istirahat. Di luar itu, kamu juga akan melihat perubahan yang lebih jelas pada penampilanmu. Kulitmu akan terlihat jauh lebih bersih, cerah, dan bercahaya. Matamu akan terlihat lebih jernih. Bahkan, beberapa teman mungkin akan berkomentar tentang betapa segarnya penampilanmu. Ini adalah hasil dari usus yang bersih dan tubuh yang bebas toksin. Bayangkan betapa ringannya tubuhmu nanti dan betapa cerahnya senyummu. Mari kita lihat bagaimana Bunda Lia mengakhiri perjalanan detoksnya. Di malam kelima, Bunda Lia memilih chia seed lagi karena ia merasa efek pembersihannya sangat terasa. Setelah minum, ia tidur dengan sangat pulas. Pagi harinya, Bunda Lia bangun dengan perasaan yang benar-benar berbeda.
"Mbak, aku ngerasa ini bukan badan aku yang dulu. Rasanya kayak umurku mundur 10 tahun," seru Bunda Lia sambil memelukku. "Aku ngerasa lebih enteng, lebih lincah, gak gampang capek lagi. Terus, kulitku juga jadi lebih cerah teman-teman. Arisanku pada nanya aku pakai skincare apa." Wah, ini dia nih teman-teman, hasil yang paling memuaskan. Bunda Lia tidak hanya merasakan perubahan fisik, tapi juga perubahan mental dan emosional. Ia merasa lebih muda, lebih bersemangat, dan lebih percaya diri. Ini adalah bukti bahwa detoks usus ini bukan cuma membersihkan usus, tapi juga memberikan dampak positif pada seluruh aspek kehidupan kita. Motivasi positifnya adalah, selamat Bunda Lia, kamu sudah berhasil menyelesaikan detoks usus 5 malam ini dengan luar biasa. Kamu sudah membuktikan bahwa dengan komitmen dan niat baik, kita bisa mencapai kesehatan yang optimal. Ini bukan akhir, tapi awal dari gaya hidup yang lebih sehat dan berenergi. Kamu sudah menginspirasi banyak orang. Ingat, investasi terbaik adalah pada kesehatan diri sendiri. Kamu sudah melakukan hal yang hebat untuk dirimu. Setelah detoks, mempertahankan manfaat dan awal gaya hidup sehat. Selamat teman-teman, kamu sudah berhasil menyelesaikan detoks usus 5 malam ini. Bagaimana perasaanmu sekarang? Pasti jauh lebih baik, lebih ringan dan lebih berenergi kan? Ini adalah awal yang baru untuk ususmu dan seluruh tubuhmu. Tapi, perjalanan kita tidak berhenti sampai di sini saja ya. Setelah usus kita bersih, langkah selanjutnya adalah bagaimana kita bisa mempertahankan manfaat ini dan menjadikannya bagian dari gaya hidup sehat kita sehari-hari. 1. Pertahankan pola makan sehat. Setelah detoks, usahakan untuk tidak langsung kembali ke kebiasaan makan lama yang kurang sehat. Pelan-pelan, perkenalkan kembali makanan yang lebih berat, tapi tetap prioritaskan makanan alami dan utuh. A. Perbanyak serat. Buah-buahan, sayuran, biji-bijian utuh, dan kacang-kacangan adalah sahabat terbaik ususmu. Serat membantu menjaga kelancaran pencernaan dan memberi makan bakteri baik. B. Pilih protein tanpa lemak. Ayam tanpa kulit, ikan, tahu, tempe, dan kacang polong adalah pilihan yang baik. C. Hindari makanan olahan. Kurangi konsumsi gula, tepung putih, makanan cepat saji, dan minuman bersoda. Makanan ini bisa memicu peradangan dan kembali menumpuk toksin di usus. D. Perhatikan porsi. Makanlah secukupnya sampai kenyang, jangan berlebihan. 2. Tetap terhidrasi. Jangan lupakan pentingnya air putih. Teruslah minum air yang cukup sepanjang hari. Air membantu menjaga kotoran tetap lunak dan melancarkan proses pembuangan. Kamu bisa menambahkan irisan lemon atau mentimun ke dalam air minummu untuk variasi rasa dan tambahan manfaat. 3. Aktif bergerak. Olahraga teratur tidak hanya baik untuk otot dan jantung, tapi juga sangat penting untuk kesehatan usus. Gerakan fisik membantu merangsang peristaltik usus sehingga proses pencernaan dan pembuangan menjadi lebih lancar. Tidak perlu olahraga berat, cukup jalan kaki cepat, yoga, atau bersepeda ringan selama 30 menit setiap hari. 4. Dengarkan tubuhmu. Tubuh kita punya caranya sendiri untuk berkomunikasi. Setelah detoks, kamu akan lebih peka terhadap sinyal-sinyal dari tubuhmu. Jika kamu merasa kembung setelah makan sesuatu, mungkin itu pertanda bahwa makanan tersebut kurang cocok untukmu. Jika kamu merasa lemas, mungkin kamu butuh istirahat lebih. Belajarlah untuk mendengarkan dan merespon kebutuhan tubuhmu. 5. Kelola stres. Stres adalah salah satu pemicu masalah pencernaan. Cari cara yang sehat untuk mengelola stres, seperti meditasi, yoga, menghabiskan waktu di alam, atau melakukan hobi yang kamu sukai. Usus dan otak kita terhubung erat. Jadi, pikiran yang tenang akan mendukung usus yang sehat. 6. Kapan mengulang detoks ini? Detoks usus 5 malam ini bisa kamu jadikan rutinitas sesekali, misalnya setiap 3 bulan sekali, atau setiap kali kamu merasa tubuhmu butuh riset ulang. Dengarkan saja tubuhmu. Jika kamu mulai merasakan gejala kembung, sembelit, atau energi menurun lagi, itu bisa jadi sinyal bahwa ususmu butuh pembersihan lagi. Ingat ya teman-teman,
Ini bukan cuma tentang usus, tapi tentang hidup yang lebih berkualitas. Dengan usus yang sehat, kamu akan merasakan energi yang melimpah, mood yang stabil, tidur yang nyenyak, dan kekebalan tubuh yang kuat. Kamu layak merasa sehat dan berenergi, jadi teruslah berinvestasi pada kesehatan dirimu sendiri. Aku benar-benar senang bisa berbagi informasi ini dengan kalian semua. Aku harap pengalaman Bunda Lia dan penjelasan yang aku berikan bisa memberikan inspirasi dan motivasi untuk teman-teman semua. Mulai sekarang, mari kita lebih peduli lagi dengan kesehatan usus kita. Karena usus yang sehat adalah kunci menuju hidup yang lebih bahagia dan berkualitas. Gimana? Makin tertarik kan untuk mencoba detox usus 5 malam ini? Jangan tunda lagi ya, tubuhmu pasti akan berterima kasih. Kalau kamu punya pengalaman menarik atau pertanyaan seputar detox ini, jangan ragu untuk bagikan di kolom komentar ya. Like, share, komen pengalaman Anda. Disclaimer, informasi ini bersifat umum dan bukan pengganti saran medis profesional. Konsultasikan dengan tenaga medis atau ahli gizi jika memiliki kondisi kesehatan khusus atau sedang mengonsumsi obat-obatan tertentu.